homili yang akan disampaikan itu didasarkan pada tema Natal Nasional untuk tahun 2022 ini, yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 12b. Maka pulanglah mereka ke negerinya lewat jalan lain. Ya, bagi yang tentu tidak mengerti konteks tema ini, lalu sepintas lewat misalnya di depan jalan, lalu membaca, pulanglah mereka ke negerinya, lalu jalan, mungkin akan berpikir, semua pulang ke kedua. Kenapa mereka semua pulang? Apa sebab? Tapi tentu kita yang tahu ayat itu berada di mana dan dalam konteks apa, tentu bisa untuk memahami bahwa potongan tema tersebut berasal dari bagian terakhir perikop dalam Injil Matius pasal 2 tersebut tentang orang Majus, tentang 3 orang raja yang mengadakan perjalanan dari daerah mereka menuju ke Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Karena itu, kalau memetik secara lengkap ayat itu dalam pasal 2 ayat 12, setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau lengkap ini dibacakan, tentu akan lebih paham kenapa mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun perayaan Tiga Raja kita akan rayakan lagi pada tanggal 8 Januari sebagai pesta Epifani, tetapi karena tema Natal malam ini berkaitan erat dengan ketiga orang bijaksana tersebut, maka baiklah kalau malam ini juga kita mendengarkan lagi siapa mereka dan apa sebab mereka mengadakan satu perjalanan panjang menuju ke Yerusalem terlebih dahulu, lalu lanjut ke Bethlehem. 3 orang tersebut sering disebut sebagai orang Majus. Dalam versi bahasa Inggris mereka disebut sebagai wise men atau orang-orang bijak. Mereka juga adalah orang-orang berpendidikan dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, itulah yang menjadi awal ketika mereka melakukan perjalanan tersebut, yaitu berdasarkan satu penampakan di langit dengan hadirnya sebuah bintang yang akhirnya menjadi penuntun bagi mereka untuk perjalanan tersebut. Bintang tersebut bagaikan menjadi GPS kalau dalam dunia kita masa kini, yang telah mengantar ketiga orang Majus ini, dan mereka berjalan mengikuti arah dari bintang itu. Mereka pertama-tama mampir ke Yerusalem, bertemu dengan Raja Herodes. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka harus mampir lagi ke Yerusalem, tidak langsung saja ke Bethlehem untuk menemui sang raja yang akan dilahirkan? Ya, ini tentu berkaitan dengan alasan bahwa karena bintang yang mereka lihat dan memberikan petunjuk mengatakan bahwa akan ada seorang raja baru yang lahir, sehingga menjadi masuk akal kenapa mereka mampir terlebih dahulu di kerajaan untuk mencari informasi. Siapa tahu memang di situ raja yang baru lahir ada. Tapi ternyata tidak. Bintang itu terus
memberikan petunjuk bagi mereka sehingga tibalah mereka di Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan yang mereka tempuh itu adalah satu perjalanan yang tidak gampang, tidak memakai transportasi udara, tidak memakai transportasi laut, juga tidak memakai kendaraan darat seperti sekarang. Yang ada saat itu hanya dua pilihan, berjalan kaki atau memakai unta, sehingga tentu menguras fisik, tenaga, dan menempuh bahaya yang tidak sedikit. Tetapi mereka bisa untuk tiba di Bethlehem. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita merayakan Natal, apakah kita sedih seperti mereka juga dalam mempersiapkan dan menyambut Kristus datang dan hadir di dalam hati kita? Apakah kita rela untuk menempuh berbagai macam tantangan dan rintangan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, seperti yang telah dilalui oleh 3 orang Majus tersebut, untuk dapat berjumpa dengan kanak-kanak Yesus di palungan? Ataukah kita dengan gampang begitu menyerah dengan keadaan, dengan situasi, lalu mundur pelan-pelan dan mengatakan, ya saya tidak mampu untuk melanjutkan? Teladan yang telah ditunjukkan oleh 3 orang Majus ini, saya kira boleh menginspirasi kita. Lalu yang kedua, bagaimana mereka juga datang dan memberikan yang terbaik yang ada pada diri mereka lewat simbol emas, kemenyan, dan mur, 3 barang yang sangat berharga dan bernilai, dan itu yang mereka persembahkan kepada kanak-kanak Yesus. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah juga yang terbaik yang ada dalam diri kita yang seharusnya kita persembahkan kepada Yesus malam ini di palungan? Yang berikut, saudara-saudaraku, bagaimana mereka juga selalu percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Bintang yang mereka ikuti adalah bintangnya. Yang di situ menunjukkan pada tuntunan Tuhan sendiri. Dengan begitu mereka bisa tiba di Bethlehem dengan selamat, karena mereka tetap berpegang pada jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Begitu juga ketika mereka pulang ke negerinya, Tuhan mengatakan, jangan kalian kembali atau mengikuti jalan yang kalian tempuh sebelumnya, artinya bertemu dengan Herodes. Jangan. Kalian harus pulang ke negeri kalian, tetapi carilah jalan lain yang intinya tidak ketemu dengan Herodes yang punya niat jahat. Dan mereka juga mengambilkan apa yang mereka dapatkan dalam mimpi tersebut, karena bagi mereka itu menjadi jaminan mereka bisa tiba lagi ke rumah mereka dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana juga dengan kita sendiri? Apakah sepanjang hidup kita, sepanjang tahun 2022 yang akan segera berakhir ini, kita selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, atau lebih banyak mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, kita dengan mudah juga gampang untuk mempersalahkan, termasuk juga mempersalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri yang memilih tidak mengikuti jalan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, malam ini ketiga orang Majus tersebut, mereka juga tahu jalan pulang lewat jalur lain juga tidak kalah bahaya, tetapi sambil percaya akan firman Tuhan yang dikatakan kepada mereka, itu mereka pegang sebagai jaminan. Nah, mari kita juga, saudara-saudara, lewat tema Natal tahun ini, kita juga selalu menyerahkan hidup kita ini pada jalan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing untuk